Buat pikiran kita tuh lebih santai yuk bun. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Hari ini lagi nyiapin masak apa nih bun buat keluarga? Adakah yang sama denganku? Hari ini aku lagi mau bikin sayur bobor bun. Tadi aku udah nyiapin bayamnya ya bun, dan ini aku lagi motongin oyong. Aku jarang banget bun masak oyong karena anak-anak pada gak suka, jadi aku masak sayur yang anak-anak suka gitu aja bun. Padahal ini manis loh, tapi nggak tahu anak-anak nggak suka makan oyong. Anak-anak tuh pada pilih-pilih sayur gitu loh bun. Itu yang kadang bikin kita bingung mau masak apa, iya kan bun? Nah bun, langsung aja ini aku goreng ikan ya bun. Ini aku beli ikan kakap. Kemarin pas dapat murah bun, 50.000 dapat 3. Soalnya aku belanjanya kesiangan sih bun, jadi siang-siang dapat ikan lebih murah. Nah ini seperti biasa, aku cuman bumbuin pakai garam sama penyedap ya bun. Nah itu ada sedikit bagian telurnya bun. Anak-anak suka banget sama telur ikan bun. Kalau pas beli ikan ada telurnya tuh anak-anak seneng banget gitu bun. Sama nggak bun sama anak-anak bunda di rumah? Nah ini ikannya udah mateng bun. Berikutnya aku mau masak sayurnya. Kita siapin airnya dulu. Suara kompornya masih kasar ya bun, karena aku emang masih pakai kompor jadul. Jadi pas dinyalain suaranya kenceng. Nah tadi aku udah masukin bumbu-bumbu penyedapnya ya bun, kayak lengkuas, daun salam, daun jeruk gitu ya bun. Nah ini ditutup dulu. Nah kayak gini bun. Oh iya, ini aku dapet tempe semangit ya bun. Di sini susah banget dapat tempe semangit. Nah kemarin tuh aku pas ada gitu bun, jadi aku kepikiran buat masak bobor. Nah selama di sini baru sekali ini bun aku masak sayur bobor bun. Karena ya itu tadi susah banget dapat tempe semangit. Kalau sayur bobor tanpa tempe semangit kan kurang sedap gitu ya bun. Jadi aku agak ogah gitu bikinnya bun kalau nggak ada tempe semangitnya. Nah kalau udah direbus kayak gini, tempe semangitnya aku ambil dulu bun buat digerus. Di apa ya, dibejek-bejek gitulah bun. Ntar dimasukin lagi ke kuah sayurnya kayak gini bun. Tempe semangit tuh bikin aroma yang khas gitu bun di sayur lodeh, sedap gitu bun. Ini saya tambahin garam sama gula, ketumbar juga. Setelahnya baru oyong ya bun. Ini ditutup lagi biar agak empuk sedikit. Setelah agak empuk kita masukin bayam ya bun. Nah kayak gini bun. Nah tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih kita masukin santan bun, kayak gini. Nah diaduk-aduk bentar, kalau udah dimatiin apinya, siap buat dihidangkan bun. Gak lupa juga aku bikin sambal bun. Ini seperti biasa aku pakai sambal tomat. Sebenarnya yang pas kalau sayur bobor tuh sambalnya sambal teri ya bun. Tapi karena saya nggak ada teri, ya udah pakai sambal tomat biasa aja. Nah berikutnya seperti biasa bun, aku mulai beberes bagian atas nih. Dan seperti biasa juga kalau lagi ngerjain sesuatu, inget ya bun, yang tenang, yang santai bun. Biar pikiran kita juga santai bun, jadi enak ngelakuinnya, enak ngerjainnya gitu loh bun. Kita nggak usah terlalu banyak mikir ya bun, nggak usah terlalu cemas dengan apapun. Soalnya yang kita kerjain banyak bun, belum inilah, belum itulah gitu kan bun. Jadi kalau kita nggak bisa mengolah mindset kita supaya tenang, kita akan mudah panik bun. Kalau udah panik, gampang emosian bun. Nah kalau udah emosi, pengennya emosi terus. Sampai kadang kebawa di jalan, kebawa ke kantor. Akhirnya bertambah dan bertumpuk bun keselnya. Kesian banget ya bun, kapan bahagianya kalau begitu? Nah bun, hari ini saya mau sharing tentang gimana sih caranya mengolah pikiran buat lebih santai. Yang pertama, jangan terlalu menganggap sesuatu itu sebagai beban. Jangan terlalu dipikirin tapi cukup dikerjain. Jangan cuma dipikirin mulu tapi nggak ada action gitu loh bun. Percuma kan? Malah bikin pikiran kita nggak kelar-kelar gitu loh bun. Yang kedua, jangan panik bun. Tenang aja ngadepin sesuatu itu, tenang aja bun. Biar kita bisa berpikir jernih. Kalau kita panik malah buntu bun pikirannya.
Kalau udah buntu, kemana arahnya? Emosi. Bukannya semakin baik, malah semakin rumit jadinya, Bun. Misal gini nih, Bun. Misal nih, kita lagi nggak ada duit nih, Bun. Atau lagi nyukup-nyukupin duit. Sebagai istri bingung dong mau nyiapin menu apa yang sekiranya keluarga itu mau gitu, Bun. Apalagi kalau masih punya anak-anak yang SMP ke bawah ya, Bun, atau SMA ke bawah gitu kan, masih agak milih-milih ya, Bun, makanannya. Agak rewel kalau nggak ada lauknya. Nah, itu jangan buat kita panik, Bun. Bukan panik yang kayak gimana gitu ya, Bun. Maksudnya kan kadang kalau dalam keadaan seperti itu kan jadi uring-uringan gitu loh, Bun. Nah, itu sebenarnya awalnya dari panik, Bun. Kalau kita panik, kita malah nggak dapat ide apapun. Lebih baik kita mikirin hal yang sederhana, Bun. Misal nih, kita mikirin waktu ketika anak-anak dikasih menu simple tapi mereka suka. Kan kadang ada ya waktu dimana anak-anak dikasih menu gitu doang yang simple udah seneng. Nah, itu bisa kita ulang, Bun. Nggak usah kita melo dulu ya, Bun. Yah, kasihan anak-anak cuma dikasih menu gini doang. Nggak usah, Bun. Mereka pun nggak mikirin itu juga kok. Mereka itu mikirnya masih sederhana, Bun. Jadi apa yang ada dan mereka suka ya dimakan gitu loh, Bun. Jadi nggak usah kita yang terlalu mendramatisir ya, Bun. Agar mereka pun belajar buat mensyukuri apa yang ada. Nah, hal lainnya, Bun, ketika kita nggak bisa masakin menu favorit mereka atau nggak bisa masakin menu yang bikin mereka semangat buat makan, suapin, Bun. Jadi meskipun anak-anak udah gede, nggak apa-apa suapin, asal jangan selalu disuapin ya, Bun, biar mereka ada mandirinya juga. Nah, suapan kita itu, Bun, mengalahkan ketidaknafsuan mereka untuk makan. Jadi ketika kita tahu kok pada kurang semangat buat makan, ya udah suapin aja, Bun. Ke suami juga demikian, Bun. Udah suapin aja. Yang penting mereka makan. Dan suapinya juga dengan hati ya, Bun. Maksudnya nggak pakai ngomel-ngomel gitu, Bun. Udah ketika nyuapin aja. Nggak usah cerita atau bicara yang tidak mengenakan. Soalnya kan kita ngelakuin itu buat ngehibur mereka sebenarnya, Bun. Karena kita nggak bisa nyiapin menu yang mungkin buat mereka semangat makan gitu loh, Bun. Kadang ketika kita udah nyiapin menu yang enak aja, mereka juga pernah malas makan, Bun. Karena kan dalam keluarga tuh kesukaannya beda-beda ya, Bun. Ada yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas, ada yang suka ikan, ada yang nggak suka ikan. Kan kadang gitu-gitu ya, Bun. Jadi kalau hal itu terjadi, ya udah, Bun, suapin aja, Bun. Kalau disuapin pasti mereka mau, Bun. Nah, hal lainnya, Bun, yang kadang juga suka bikin kita panik adalah ketika kita tahu bahwa kita terlambat berangkat ke kantor. Tapi kita nggak usah panik, Bun, soalnya mau diapa-apain juga tetap telat gitu loh, Bun. Biasanya kalau udah gini kan pikiran jadi berat gitu ya, Bun. Kayak diburu-buru cepet nyampe kantor gitu, Bun. Nah, ini sebenarnya malah buat kita kayak semakin stres, Bun. Karena kan kepikiran kan, Bun, jadi kayak tertekan. Nah, kalau menurut saya lebih baik tetap tenang, tapi fokus di action. Actionnya apa? Ya saat berkendara, Bun. Mungkin bisa nambah kecepatan, tapi tetap harus berhati-hati, Bun. Nah, hati-hati ini tetap bisa kita handle kalau pikiran kita tenang, Bun. Gak gerusa-gerusu gitu loh, Bun. Kalau kita panik, pikiran kita kan jadi kacau. Nah, kalau berkendara dalam keadaan kacau dan ngebut, malah bikin kita semakin kacau, Bun. Ntar kesenggol apa dikit marah, terus ada macet di depan, ngelakson sambil emosi. Gitu-gitu, Bun. Mau berangkat kerja malah banyak banget dramanya. Gimana nggak cepet capek kalau kayak gitu, Bun? Nah, kalau yang naik angkutan umum, ya udah duduk tenang. Karena mau diapa-apain juga tetap telat. Mau dipikir sekeras apapun ya tetap telat. Jadi diterima aja karena emang ini kesalahan kita gitu loh, yang nggak nyiapin segalanya dari awal. Jadi, Bun, kalau kita tahu bahwa nanti kita datang ke kantornya telat, udah tetap tenang dan lepasin pikiran-pikiran berat itu, Bun. Yang penting action untuk bisa cepat sampai kantor. Jadi ambil kesimpulan dari apa yang udah terjadi hari ini, Bun. Apa yang buat kita telat, jangan diulangin lagi. Nah, begitu ya, Bun. Semoga sharing hari ini banyak manfaatnya. Tetap tenang, tetap tangguh, dan tetap bahagia ya, Bun. Dan jangan lupa, Bun, tetaplah tersenyum dalam menghadapi apapun. Karena kalau saya boleh berpesan, apapun dan bagaimanapun keadaannya, wanita harus tetap tersenyum.
Nah gitu ya Bun, selamat untuk jadi yang lebih baik lagi Bun. Dan jangan lelah untuk selalu belajar. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga hari-harinya selalu menyenangkan ya Bun. Bye Bun.